Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya hari-hari ini kita tetap ada dalam naungan Tuhan, karena Dia Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan pagi hari ini bersama kita akan membalas segala kebaikan Tuhan dengan memuji, menyembah, meninggikan nama Yesus. Amin. Mari persiapkan hatimu, tundukkan kepalamu, bersatu kita akan berdoa. Dari hari ke hari kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang telah berkorban bagi setiap kami, untuk memberikan kesempatan, untuk memberikan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kami. Izinkan pagi hari ini kami memuji nama-Mu, karena kami tahu sungguh besar, bahkan terlalu indah pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami ingin membalasnya dengan memuji meninggikan nama Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Amin. Mari bersama beri kemuliaan buat Allah kita. Bersama kita akan memuji meninggikan nama Yesus pagi hari ini. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselai bagiku. Sungguh indah. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan bersama, Kau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Bersama katakan, sungguh besar
Sembah Dia pagi hari ini. Junjung namanya, berikan kemuliaan bagi setiap nama Yesus. Haleluya. Pengorbananmu sungguh besar bagi kami, sungguh ajaib bagi kami, sungguh indah. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Engkau yang termulia, sebab Engkau yang besar, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Uria la 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 barsikira la la la. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya pengorbanan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, Yesus. Cucuran darah-Mu di kayu salib yang terbaik bahkan terindah dalam kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur buat semuanya. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Sungguh besar pengorbanan. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat tangan. Berikan yang terbaik pagi hari ini buat nama Yesus. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi bersama, sungguh indah. Ada sorak-sorai buat Allah. Kami percaya pengorbanan-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami dan sungguh indah dalam kehidupan kami. Terimalah ucapan syukur kami. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati. Termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita, lebih lagi buat Allah-Mu. Dia yang telah memberikan kemenangan-kemenangan dalam setiap kehidupan kita, amin. Dan hari ini, pagi hari ini kita akan bersuka buat segala kekuatan Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Burung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu
ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu, Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. segala raja. Dia memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, amin. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batuku, Batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami berpujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. mari angkat tanganmu, Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. siapa dia? Yesus Raja. Mari sorak-sorai buat Raja kemuliaan Allah kita. Lebih lagi buat Raja kemuliaan kita. Haleluya. Dialah gunung batu kekuatan dalam setiap kehidupan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setianya tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita, amin. Bersama saya katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hanya pada-Mu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
lebih dari. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi Sekali lagi. kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sukacita pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Saya persilakan duduk. Bersama kita akan mengembalikan persepuluhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sebelum kita mendengar firman, kita akan memberikan persembahan, yaitu mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan. Saya mohon Bapak Ibu Saudara berdiri, mari kita angkat persembahan kita. Saudara bisa menirukan saya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah, atas kesempatan ini, di mana kami mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan melakukan apa yang menjadi janji-janjimu, yaitu akan melindungi, memberkati hasil jerih payah usahaku, pekerjaanku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi khusus untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang terbaik dalam hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Singkapkan firman-Mu dalam hati kami, karena betapa terbatasnya firman yang diucapkan oleh bibir tanah liat. Tetapi Roh Kudus-Mu yang hidup akan meneruskannya di hati kami masing-masing, sehingga firman itu menjadi hidup dalam hidup kami dan menjangkau hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami menjadi seperti Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah tentang anugerah Allah dalam sebuah skandal. Anugerah Tuhan dalam sebuah kejatuhan. Nah, saya ingin menyampaikan hal ini tentang kehidupan Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud telah menuliskan dalam sebuah pasal di kitab Mazmur, yaitu 51. Tidak pernah ada, mungkin ada, tetapi sedikit saja orang di dunia ini, di antara anak-anak Tuhan, yang menuliskan kejatuhannya yang begitu parah di dalam sebuah goresan tulisan, saudaraku, yang akhirnya disampaikan di beberapa generasi, bahkan sampai hari ini. Seseorang yang meluapkan sebuah perasaan hati dalam bentuk tulisan tentang kejatuhan, tentang sebuah skandal yang begitu memalukan dan jatuh yang begitu dalam. Saudaraku, tidak banyak orang yang bisa menuliskan seperti itu. Nah, kita lihat orang yang menuliskan seperti itu, dalam hal ini adalah Daud. Itu merupakan suatu ungkapan yang begitu dalam, saudaraku. Sehingga tangannya akhirnya menuliskan untuk dipakai sebagai peringatan untuk dirinya sendiri. Dan Daud tidak sadar kalau kejatuhannya dalam sebuah skandal dengan Batseba dan membunuh suaminya yaitu Uria di kemudian hari akan menyelamatkan orang-orang di sepanjang zaman di mana Injil disampaikan. Mungkin tidak hanya ribuan, saudaraku, bisa ratusan ribu orang, bahkan bisa jutaan orang yang telah menyentuh Mazmur pasal 51 ini. Sehingga kita diberi sebuah harapan bahwa orang-orang yang pernah jatuh, bahkan orang-orang yang sekarang sedang jatuh mendengar firman Tuhan ini, ada sebuah pengharapan, saudaraku.
Nah, Daud menuliskan ini atas dasar inspirasi dan juga dorongan Roh Tuhan bagi orang-orang yang hidup di kemudian hari. Karena tanpa peristiwa ini, saudaraku, tidak banyak secara detail Alkitab mengungkapkan kisah seseorang yang diurapi Tuhan. Seorang raja yang pernah menyembah Tuhan, pernah menari di bait Allah. Seseorang yang pernah menulis mazmur yang demikian panjang. Seorang raja, seorang yang dicintai Tuhan. Seseorang pahlawan yang pernah mengalahkan Goliat, yang hidupnya berkasih kasihan dengan Tuhan. Peristiwa ini membuat sebuah kenangan tentang kejatuhan orang yang seperti itu. Nah, kalau orang seperti Daud dengan latar belakang diurapi, dicintai Tuhan, dan dia mencintai Tuhan, bisa jatuh separah ini, saudaraku. Itu bisa memberikan gambaran kepada kita betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita. Daud manusia seperti biasa, dia raja memang, dia pemimpin. Pemimpin raja adalah manusia biasa. Dia tidak jatuh dari langit. Dan dia diciptakan bukan seperti malaikat. Dia seperti kita dari tanah liat yang banyak kelemahan dan juga banyak kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Saya ingin kita membaca bersama-sama dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 mulai. 2 Samuel 12 mulai ayat ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Ini peristiwa, saudaraku, setelah Daud pada suatu hari, orang-orang yang pergantian tahun biasa berperang. Daud tinggal di rumah, dan di sotoh rumah itu dia melihat seorang wanita yang cantik yang sedang mandi. Kemudian timbullah dia hawa nafsu, dan dia mengambil perempuan yang namanya Batseba, lalu dibawa pulang, dan dia berhubungan seks dengan Batseba di luar pernikahan. Nah, setelah itu, untuk menutupi, karena dia dengar bahwa Batseba hamil karena hubungannya dengan Daud, Daud ingin menutupi kegagalannya ini, pelanggarannya ini kepada Tuhan melalui memanggil Uria di garis pertempuran di depan, di pertempuran di antara tentara-tentara itu. Setelah dibawa pulang, maka masuk di istana Raja Daud. Daud memberikan banyak hadiah dan makanan yang enak. Dia disuruh pulang ke rumahnya supaya dia tidur dengan istrinya Batseba. Tetapi rupa-rupanya tipu dayanya Daud untuk menutupi pelanggarannya ini tidak berhasil. Karena Uria ini setia, saudara, loyal kepada Daud. Kalau semua tentara-tentaranya, panglimanya, jenderalnya Yoab, tentara yang gagah perkasa semua di medan perang, bagaimana Tuanku Daud? Aku bisa pulang ke rumahku dan aku bisa tidur dengan istriku. Aku tidak mau. Akhirnya Uria tidur di pelataran raja, saudaraku. Dikasih hadiah, bahkan diminumi, dikasih makanan yang lezat sampai dia mabuk pun tidak mau pulang ke rumah. Akhirnya Daud menuliskan sebuah surat kepada Yoab untuk menempatkan si Uria pada pertempuran garis depan di mana musuh paling kuat dan paling berbahaya. Singkat ceritanya, akhirnya dia terbunuh, saudaraku. Nah, peristiwa ini dianggap sebuah kekejian oleh Tuhan. Terus akhirnya keluar firman Tuhan yang ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, saudaraku. Dan dia umpamakan ketika Nathan datang kepada Daud untuk memberi peringatan, untuk menegur Daud. Dan akhirnya Daud dalam ayat ke-13 itu berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati.
15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud mohon kepada Tuhan, kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Dan seterusnya. Terus ayat yang ke-20, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi berurap, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ayat yang ke-24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi namanya Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nathan menegur Daud karena perbuatan nista seperti itu, Daud telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur 52, ini dalam 2 Samuel 12, tidak diceritakan kisah bagaimana cara dia menghampiri Tuhan, bagaimana dia cara menyelesaikan dosanya itu, saudaraku, yang demikian parah, lebih parah daripada Saul, lebih parah daripada beberapa orang sebelumnya, saudaraku. Dan dia benar-benar ingin merendahkan dirinya, karena urusannya dia bukan dengan manusia, urusannya dia dengan Tuhan. Semuanya dia terima dari Tuhan, kerajaannya, kekuatannya, kehormatannya, kedudukannya dari Tuhan. Dia harus membereskan hidupnya dengan Tuhan. Saudaraku, ada sebuah seni namanya kintsugi. Saudara akan lihat di gambar ini. Kintsugi adalah sebuah seni di Jepang yang sampai sekarang umurnya kurang lebih 400 tahun. Nah, kintsugi itu sebuah seni dari keramik atau tembikar priuk dibuat dari keramik yang pecah. Kemudian keramik-keramik yang pecah itu ditempelkan kembali, saudaraku, sehingga menjadi bejana yang utuh. Nah, menempelkannya itu dengan cairan atau perekat dari emas. Akhirnya dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, ahli seni itu sampai hari ini ada, saudaraku. Itu ditempel satu persatu dan dilem dengan perekat dari emas, keemasan, saudaraku. Dengan teliti ditempel, dicat kembali, saudaraku, dibenahi dan dibuat seindah mungkin dengan warna-warni yang sangat menarik, sehingga itu menjadi sebuah bejana yang sangat indah sekali, saudaraku. Nah, pada umumnya di dunia ini, kalau ada yang barang yang pecah, mau diapakan, saudaraku? Apalagi keramik. Kalau secara umum dibuang saja. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Barang pecah apa? Untuk apa, saudaraku? Demikian juga kehidupan di dunia ini. Kalau saudara menyerahkan hidup kecuali kepada Tuhan, keremuanmu, kehancuranmu, kegagalanmu, engkau akan menjadi barang yang tidak berguna. Tapi ketika seseorang menyerahkan kegagalannya, remuknya hati, kejatuhan dalam sebuah hidup, entah engkau berzinah, entah penyimpangan seks, atau engkau gagal dalam usahamu, atau engkau telah melancurkan diri, atau engkau telah berjudi, dan engkau telah menghancurkan keluargamu sehingga terjadi perceraian, itu goresan-goresan hidup, pecahan-pecahan. Mungkin saudara dan saya tidak satu pecahnya, mungkin 2 atau mungkin 50, mungkin 20, saudaraku. Betapa sulitnya ketika pecahan-pecahan itu begitu banyak, menyulitkan seni seorang seni kintsugi ini. Tetapi ketika pecahan-pecahan hidupnya Daud ini diserahkan kepada Tuhan, saudaraku, dengan penyesalan yang dalam,
Akhirnya pecahan-pecahan itu justru menjadi barang yang dibentuk menjadi lebih indah, lebih menarik, dan mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Tuhan adalah ahli seni memperbaiki kehancuran, keremukan sebuah skandal dalam hidup ini yang tiada taranya. Saudaraku, saya ingin mengutip beberapa ayat di Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 51. Judulnya pengakuan dosa. Mazmur dari Daud ketika Nathan datang padanya setelah ia menghampiri Betseba. Setelah dia berzinah, saudaraku. Dan setelah dia membunuh Uria, suaminya Betseba. Saudara, ini kata-kata ini dibentuk. Saya kira dia akan tersungkur, dia merangkak, dia menangis di hadapan Tuhan, dan dia di sini dikatakan, Tuhan, kasihanilah aku. Saya tidak tahu bagaimana Daud mengekspresikan kegagalannya itu, bagaimana dia menista Tuhan. Dia sudah menghadapi Goliat dan dia menang. Dia menghadapi pertempuran-pertempuran yang banyak karena Tuhan menyertai dia. Dia seorang gembala, saudaraku. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman latar belakang yang miskin, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan akhirnya menganugerahkan kemasyhuran, menganugerahkan jabatan, kedudukan, kehormatan. Dia akhirnya merendahkan diri kepada Tuhan, betapa nistanya dia. Dia berlutut, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar, hapuskanlah. Dalam bahasa Yunaninya itu sama dengan Tuhan ketika Tuhan menghapuskan manusia pada zamannya Nuh, saudaraku. Semua orang laki-laki, perempuan selain daripada Nuh dan keluarga disapu habis, saudaraku, zamannya Nuh. Dan dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, Tuhan. Dia memohon sangat kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saya tidak tahu, saudaraku, ketika engkau remuk, ketika engkau gagal dalam hidupmu, adakah perbuatan ini nyata dalam hidup kita merendahkan diri kepada Tuhan? Atau kita hanya membuat semacam penghormatan yang biasa-biasa saja? Oh Tuhan, Kau adalah kasih, aku percaya Kau tidak apa-apa. Tuhan, kami percaya Tuhan itu pasti melupakan kesalahan-kesalahanku. Tuhan, tolong, aku ini sudah jatuh dan Tuhan, kiranya Engkau memulihkan hidupku. Saudaraku, pengakuan Daud tidak seperti itu yang gampang seperti kita lakukan, saudaraku. Dia benar-benar mengalami kehancuran dalam hidupnya. Akhirnya dia mengatakan selanjutnya ini, Tuhan, bersihkanlah aku, Tuhan, seluruhnya dari kesalahanku. Nah, bersihkanlah itu dari kata-kata yang bisa saya tangkap di sini adalah seperti seorang ibu yang membersihkan pakaian, saudaraku, yang digosok-gosok sehingga kotorannya bisa hilang benar-benar dari pakaian. Itu akhirnya muncul, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Tuhan. Tahirkanlah aku dari dosaku. Tahirkanlah ini artinya secara kerohanian, saudaraku, supaya dia kudus lagi, supaya dia siap dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku, Tuhan, senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa. Dia tidak berdosa terhadap Uria, terhadap Betseba. Memang secara langsung dia berbuat dosa kepada mereka, tetapi sesungguhnya dia berbuat dosa kepada Tuhan. Itu sebabnya dia sangat merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan dengan sangat seriusnya, saudaraku. Sehingga kata-kata ini berlalu sepanjang generasi dan menjadi peringatan kita. Saya tidak tahu sejauh mana kegagalan-kegagalan yang pernah saudara alami. Ketika saudara gagal, mungkin dalam pernikahan,
engkau gagal dalam moral, engkau gagal ketika engkau korupsi, atau ketika engkau ngemplang uangnya orang, atau ketika engkau jatuh dalam dosa persinahan, will, bail, atau engkau jatuh di dalam dosa aborsi misalnya. Berbagai macam kerapuan di dalam hidup kita. Saya tidak peduli kita hamba Tuhan berapa puluh tahun, betapapun diurapi menjadi bisa diberi karunia untuk membuat mujizat, karunia kesembuhan, saudaraku, kita tetap adalah manusia-manusia yang rapuh, yang suatu saat skandal, kejatuhan dalam dosa bisa terjadi dalam hidup kita. Dan kalau ini terjadi, saudaraku, di antara kita semuanya, Tuhan mesti mempunyai tangan dan pelukan yang sampai hari ini terbuka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan lewat Yesaya, marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika ahli seni kintsugi itu melekatkan satu persatu, dia fokus dan konsentrasi benar-benar, saudaraku, supaya ini nanti mempunyai nilai yang tinggi dengan harga yang tinggi. Harga tinggi yang nilai yang tinggi dari sebuah kehancuran. Ketika saya mempelajari ayat-ayat Mazmur 51 itu, betapa Daud itu ndelosor, merangkak, berpuasa, mengeluh dan menangis kepada Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku, Tuhan. Dia itu meneliti hidupnya dalam kandungan ibunya. Dia diperanakkan dari dosa. 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, Tuhan. Maka aku menjadi tahir, dan sucikanlah aku, basuhlah aku, maka aku menjadi putih seperti salju. Ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Tulang yang kau remukkan. Saudaraku, peremukan sebuah kehidupan itu akan mengingat besarnya anugerah Allah. Jadi anugerah Allah itu akan kita nilai tinggi sampai ada perumukan di dalam hidup kita. Ketika orang remuk seperti Daud, saudaraku, itu beda dengan beberapa di antara kita yang tidak melakukan nista atau kejatuhan seperti itu. Jadi dia mengerti apa anugerah Tuhan itu, saudaraku. Sembunyikanlah wajahmu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah aku tahir Allah, perbarui batinku dengan roh yang teguh. Bapa, jangan membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku, Tuhan. Daud sangat khawatir dan sangat takut kalau dia dibuang dari Tuhan. Saudaraku, kalau kita dibuang orang tua kita, dibuang oleh atasan kita, dibuang oleh orang yang kasih kita, tidak seberapa dibanding dengan dibuang oleh Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan, ayat yang lain mengatakan, sejauh timur dari barat engkau menjauhkan aku daripada kesalahanku. Kita lihat, jangan membuang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita lompat ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ketika Daud delosor, merangkak dan merendahkan dirinya kepada Tuhan dan meminta sungguh-sungguh pengampunan, belas kasihan Allah, saudaraku, akhirnya Tuhan turun dan mengampuni Daud. Walaupun dia mempunyai rentetan konsekuensi apa yang dia perbuat, tetapi dia bersyukur bahwa Allah akhirnya mendengarkan doanya, dia diampuni. Sehingga ketika dia menghibur Batseba yang ditinggalkan suaminya itu, akhirnya Daud tidur dengan Batseba dan menghasilkan anak yang namanya Salomo. Salomo adalah anak anugerah
dari sebuah kejatuhan, dari sebuah permukaan. Dia orang yang paling berhikmat di seluruh dunia. Melalui Salomo pemerintahannya menjadi pemerintahan keemasan zaman Israel. Dan yang paling penting adalah dalam garis keturunan Yesus Kristus itu ada namanya Betseba, istri Uria, saudaraku. Dalam DNA-nya Tuhan Yesus ada sebuah skandal yang menunjukkan betapa besar anugerah Allah ketika skandal itu diserahkan kepada Tuhan. Ketika perempuan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan mengubah menjadi art of kintsugi, menjadi seni kintsugi yang membuat bejana keramik itu menjadi bejana yang amat indah dan tinggi nilainya. Sehingga Daud di kemudian hari menjadi bandingan raja-raja yang memerintah. Selalu Tuhan membandingkan raja-raja berikutnya dengan ketulusan Daud, dengan ketaatan Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendapat perjamuan suci, sebuah lambang yang Tuhan mengatakan setiap engkau mengingat perjamuan kudus ini, makan minum perjamuan kudus, engkau mengingatkan akan kematianku. Kematian untuk apa? Pengampunan. Pengampunan, saudaraku. Pengampunan, kata-kata pengampunan adalah kata-kata yang paling indah di dunia. Tanpanya kita tidak bisa masuk surga. Tanpa pengampunan, semua kesembuhan mujizat sia-sia. Pengampunan, kata-kata yang paling indah yang pernah ditulis di Alkitab. Pada waktu Yesus meninggal, Tuhan Yesus meninggalkan sebuah pengampunan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi kegelisahanmu, apapun yang menjadi beban-bebanmu, mungkin engkau membawa sampai hari ini peristiwa kehancuran hidupmu, sehingga engkau depresi, engkau stres, engkau masih mengingat-ingat itu sampai hari ini. Saudaraku, inilah tantangan Tuhan bagi kita semuanya. Sejak Yesus ditumbak rusuknya, menganga, terbuka, sampai hari ini ini, gereja Yesus Kristus, tetap terbuka bagi setiap orang yang remuk, bagi setiap orang yang jatuh, betapapun dalamnya jatuhnya, datanglah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menerangi hati kami dengan anugerah-Mu. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu membawa diri mereka di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Karena Engkau-lah yang memberikan kami hidup, pengampunan, keselamatan, memelihara dan menjaga kami sampai hari ini. Tuhan, sucikan perjamuan kudus ini dan layakkan kami menerimanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang sudah menerima perjamuan kudus di rumah masing-masing, bisa dipegang di tangan ya. Saudara bisa membaca kalau ada ayat di tubuh Tuhan, di wafer itu. Baik, setelah kita baca, kita pegang di tangan kita tinggi-tinggi, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, Dia berkumpul dengan ke-12 muridnya. Lalu Ia mengambil roti dan dipecah-pecahkan. Kemudian diberikan satu persatu yang
saat ini diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Terima kasih Bapa, memberikan Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa kami, sehingga kesalahan-kesalahan kami engkau hapus Tuhan. Tidak terkira dan tidak terhitung, tidak terukur dalam lebar dan luasnya kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Kami terima tubuh ini sebagai lambang pengampunan dosa-dosa kami. Dan ini adalah tubuh Kristus, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan bersama saudaraku. Saudara buka cawan itu dan kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudaraku beriman dengan tanganmu yang kiri, engkau memegang bagian yang sakit. Atau ke dada saudara, bagi saudara yang sedang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan, kegelisahan, keputusasaan. Sesudah mereka makan, Tuhan mengambil cawan itu, lalu diucapkan syukur, dan diberikan kepada ke-12 muridnya. Yang pagi ini diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena segala dosamu. Seberapa banyak engkau makan minum tubuhku ini, minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan terima kasih. Darah yang tercucur di tubuhmu ketika engkau disalib telah mengampuni dosa kami dan menghapuskannya. Bahkan engkau melupakannya. Bilur-bilurmu yang ada di salib itu menyembuhkan seluruh sakit penyakit kami. Kami terima darahmu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Ketika kami makan tubuhmu dan minum darahmu, mengingatkan kembali bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa dijangkau oleh darahmu. Kalau kami dengan rendah hati, hancur hati, dan remuk hati, menyerahkan kegagalan-kegagalan, kejatuhan-kejatuhan, skandal-skandal dalam hidup kami kepada Tuhan yang menjadi ahli dalam mendandani hati kami. Amen. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berarti bersama-sama. Amin. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Mari yang bertugas saya persilakan. Sajuke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Gusti Yesus kan maringi matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Bapak Ibu Saudara, pengumuman untuk minggu ke depan, komsel-komsel berjalan seperti biasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah dibekali untuk
membuka komsel baru. Selamat kepada saudara yang sudah membuka komsel baru. Dan juga doa pagi hari Selasa dan Rabu, saudaraku saya undang untuk ke gereja jam 5 pagi ya. Ibadah kaum muda, youth, hari Sabtu jam 6:30. Dan sedangkan ibadah umum di gereja, di gedung gereja jam 7, setengah 9 dan jam 4. Untuk online umum jam 7 hari Minggu. Dan anak-anak jam 8. Nah, kita mengumpulkan dana untuk Natal bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop, bisa nanti WA ke kantor supaya nanti bisa diantar atau saudara mengambil sendiri ya. Dan spiritual breakthrough hari Rabu jangan lupa jam 6. Saya kira demikian pengumuman yang saya berikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, engkau telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Daud yang jatuh, dan Tuhan memakai kejatuhannya itu untuk menyatakan kuasanya. Amin. Sehingga Tuhan memulihkan Daud, bahkan keturunannya menjadi raja yang sangat dikenal di seluruh bumi dengan kekayaan yang tiada taranya. Saudaraku, lakukan firman Tuhan ini dalam hidupmu. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus ada menyertai kita hari ini. Amen. Sampai Dia datang kembali. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita angkat tangan kita. Berkatnya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.